Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Muhammad Nur Razli Maldini dengan NIM 2303250 kelas B Universitas Malikul Saleh, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat krusial di era pertanian modern, yaitu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Mungkin sebagian dari kita berpikir, mengapa agribisnis butuh advokasi? Jawabannya sederhana. Sektor agribisnis tidak hanya berbicara tentang budidaya atau transaksi jual beli di pasar, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, regulasi harga, alih fungsi lahan, hingga arus informasi di media digital. Di era modern ini, cara kita menyuarakan aspirasi petani dan pelaku sektor agribisnis telah bertransformasi total. Hari ini kita akan mengupas 3 pilar utama advokasi modern, yaitu digital advokasi, advokasi berbasis teknologi dan internet, grassroots advokasi atau advokasi berbasis gerakan akar rumput atau petani, lalu ada media relation, strategi memanfaatkan media massa. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu media sosial sebagai senjata advokasi. Platform seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, YouTube saat ini bukan lagi sekedar tempat hiburan, melainkan ruang advokasi yang sangat ampuh melalui platform ini. Seseorang advokat beragribisnis dapat melakukan 5 hal kunci. Yang pertama adalah menyebarkan informasi, membagikan data faktual, riset, serta cerita nyata kehidupan petani di lapangan agar publik tahu kondisi sebenarnya. Membangun komunitas, mengumpulkan orang-orang atau lembaga swadaya, masyarakat LSM yang memiliki kepedulian yang sama. Lalu ada mengorganisir aksi, mengumumkan acara, ajakan diskusi, atau gerakan sosial secara cepat tanpa batasan geografis. Lalu ada membentuk opini publik, menangkal hoax atau menarasi yang merugikan sektor pertanian lokal, berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Banyak pejabat pemerintah dan anggota DPR yang aktif di media sosial. Tekanan publik melalui mention atau kritik yang viral seringkali direspon lebih cepat daripada surat formal. Lalu ada kekuatan petisi online. Petisi online bertindak sebagai pengumpul dukungan massa yang cepat. Ketika ribuan hingga ratusan ribu tanda tangan digital terkumpul, hal ini memberikan sinyal legitimasi politik yang kuat kepada pimpinan daerah atau kementerian terkait. Lalu ada merancang kampanye digital terintegrasi. Namun media sosial dan petisi saja tidak cukup jika berjalan terpisah. Kita membutuhkan kampanye digital yang terkoordinasi, seperti website atau blog sebagai pusat pangkalan data, email marketing memelihara komunikasi langsung dan memberikan pemberitahuan rutin kepada para pendukung, iklan online atau konten visual menggunakan infografis dan video pendek agar isu pertanian yang rumit bisa dipahami masyarakat umum dengan mudah. Lalu ada tagar atau hashtag menjadi penanda utama gerakan untuk menciptakan trending topik di media sosial. Lalu ada grassroots advokasi atau akar rumput. Sekarang kita beralih ke pilar kedua pada menit 18 yaitu grassroots advokasi atau advokasi berbasis pemberdayaan masyarakat atau akar rumput. Dalam konteks ini komunitas petani setinggi apapun narasi kita di media sosial, kekuatan utama aplikasi agribisnis tetap bersumber dari suara dan aksi kolektif petani di lapangan. Yang pertama adalah langkah-langkah pemberdayaan komunitas petani, yaitu membangun organisasi yang kuat. Kita harus membantu pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah resmi dan terstruktur. Lalu ada pendidikan atau pelatihan. Petani harus dibekali pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka, regulasi pertanian, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam musyawarah atau pengambilan keputusan publik. Mobilisasi aksi lokal, yaitu mengadakan diskusi kelompok warga hingga aksi damai lokal untuk menyoroti masalah spesifikasi seperti kelangkaan pupuk dan penyerobotan lahan, membangun koalisi, menggabungkan kekuatan petani dengan organisasi masyarakat sipil, dokumentasi pengalaman, mengumpulkan kisah nyata dan data kerugian panen. Lalu mengapa pemberdayaan petani begitu penting? Suara yang autentik petani adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh kebijakan. Kesaksian langsung mereka memiliki daya gedor moral dan legitimasi yang jauh lebih tinggi ketimbang pengamat politik. Dukungan massa yang luas, mobilisasi real komunitas menciptakan basis massa yang besar yang sangat diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Akuntabilitas pembuat kebijakan membuat kebijakan awal
atau wakil rakyat akan jatuh lebih responsif ketika terdesak oleh konstituen mereka langsung di tingkat lokal. Lalu ada media relation. Strategi menjalin hubungan dengan media. Untuk sukses dalam media relation, advokat agribisnis harus menjalankan langkah-langkah berikut. Pesan yang jelas dan ringkas, menghindari bahasa yang terlalu teknis akademis, agar jurnalis dan pembaca awam langsung paham intinya. Membangun kontak jurnalis, memiliki daftar wartawan yang secara khusus memegang desk pertanian, ekonomi, dan atau lingkungan. Siaran pers atau press release yang efektif ditulis dengan struktur piramida terbalik dan fakta yang menarik. Konferensi pers dan wawancara, menyediakan juru bicara atau spokesperson yang responsif dan menguasai data saat terjadi krisis. Monitoring media, memantau bagaimana isu kita diberitakan dan segera mengklarifikasi jika ada disinformasi. Lalu ada peran kunci media dalam advokasi, menghentikan kesadaran publik, menembus lapisan masyarakat luas yang mungkin tidak aktif di media sosial tertentu. Membentuk opini publik, memberikan mendalam in-depth news, dapat mengubah sudut pandang masyarakat dari acuh menjadi simpatik. Lalu ada menekan pembuatan kebijakan, sorotan media massa nasional mengenai kebobrokan sesuatu regulasi, seringkali memaksa materi atau menteri atau gubernur untuk segera mengambil tindakan. Lalu ada visual, lalu ada studi kasus dan analisis kampanye. Yang pertama ada kampanye, fokus isu menghentikan laju alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan industri atau perumahan guna menjaga ketahanan pangan. Lalu ada strategi yang diterapkan, digital tagar atau hashtag save sawah di Instagram, Twitter, memuat foto dan video dampaknya terhadap alam. Lalu ada petisi pengumpulan, aksi petisi online menolak izin perubahan fungsi lahan, keterlibatan tokoh, menggait selebriti atau influencer lingkungan untuk membesarkan narasi. Lalu ada aksi dan media, mengadakan diskusi publik di desa terdampak dan mengundang wartawan nasional. Lalu ada kampanye, fokus isu kedaulatan pangan, penolakan impor saat panen raya, dan penetapan harga dasar yang adil bagi petani. Strategi yang diterapkan, storytelling, mengangkat kisah sukses dan perjuangan petani lokal. Lalu ada edukasi publik, infografis mengenai rantai pasok pertanian dan kerugian akibat permainan tengkulak. Lalu ada advokasi kebijakan, membawa draft usulan kebijakan pro petani ke parlemen bersama organisasi petani. Lalu ada kerangka analisis dan evaluasi kampanye. Saat kita melakukan advokasi agribisnis, kita harus mengevaluasi 6 elemen kunci ini. Tujuannya adalah apakah tujuannya jelas, misal mengagalkan UU tertentu atau menaikkan harga HIT. Lalu ada target audiens, apakah sasarannya tepat seperti masyarakat, DPR atau presiden. Lalu ada pemanfaatan alat digital, seberapa efektif media sosial dan petisi pekerja. Lalu ada mobilisasi komunitas, apakah petani di lapangan benar-benar ikut bergerak atau hanya isu di atas kertas. Lalu ada respon media, seberapa luas pemberitaan di koran, TV, dan portal berita. Lalu ada dampak nyata atau impact, apakah ada perubahan kebijakan atau perbaikan nasib petani. Di sini kombinasi antara kecepatan jaringan digital, kekuatan nyata massa petani, akar rumput, dan kredibilitas himpunan media. Ketiga unsur ini dipadukan dengan strategi kampanye yang terstruktur seperti pada gerakan Save Sawah atau petani berdaulat, maka aspirasi petani tidak hanya terdengar tetapi mampu mendesak lahirnya kebijakan publik yang adil dan mensejahterakan. Saya tutup materi kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Muhammad Nur Azli Maldini dengan NIM 2303250, kelas B Universitas Malikul Saleh, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat krusial di era pertanian modern, yaitu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Mungkin sebagian dari kita berpikir, mengapa agribisnis butuh advokasi? Jawabannya sederhana. Sektor agribisnis tidak hanya berbicara tentang budidaya atau transaksi jual beli di pasar, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, regulasi harga, alih fungsi lahan, hingga arus informasi di media digital. Di era modern ini, cara kita menyuarakan aspirasi petani dan pelaku sektor agribisnis telah bertransformasi total. Hari ini kita akan mengupas 3 pilar utama advokasi modern,
yaitu digital advokasi, advokasi berbasis teknologi dan internet, grassroots advokasi atau advokasi berbasis gerakan akar rumput atau petani, lalu ada media relation, strategi memanfaatkan media massa. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu media sosial sebagai senjata advokasi. Platform seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, YouTube saat ini bukan lagi sekedar tempat hiburan, melainkan ruang advokasi yang sangat ampuh melalui platform ini. Seseorang advokat beragribisnis dapat melakukan 5 hal kunci. Yang pertama adalah menyebarkan informasi, membagikan data faktual, riset, serta cerita nyata kehidupan petani di lapangan agar publik tahu kondisi sebenarnya. Membangun komunitas, mengumpulkan orang-orang atau lembaga swadaya, masyarakat LSM yang memiliki kepedulian yang sama. Lalu ada mengorganisir aksi, mengumumkan acara, ajakan diskusi, atau gerakan sosial secara cepat tanpa batasan geografis. Lalu ada membentuk opini publik, menangkal hoax atau menarasi yang merugikan sektor pertanian lokal, berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Banyak pejabat pemerintah dan anggota DPR yang aktif di media sosial. Tekanan publik melalui mention atau kritik yang viral seringkali direspon lebih cepat daripada surat formal. Lalu ada kekuatan petisi online. Petisi online bertindak sebagai pengumpul dukungan massa yang cepat. Ketika ribuan hingga ratusan ribu tanda tangan digital terkumpul, hal ini memberikan sinyal legitimasi politik yang kuat kepada pimpinan daerah atau kementerian terkait. Lalu ada merancang kampanye digital terintegrasi. Namun media sosial dan petisi saja tidak cukup jika berjalan terpisah. Kita membutuhkan kampanye digital yang terkoordinasi, seperti website atau blog sebagai pusat pangkalan data, email marketing memelihara komunikasi langsung dan memberikan pemberitahuan rutin kepada para pendukung, iklan online atau konten visual, menggunakan infografis dan video pendek agar isu pertanian yang rumit bisa dipahami masyarakat umum dengan mudah. Lalu ada tagar atau hashtag, menjadi penanda utama gerakan untuk menciptakan trending topik di media sosial. Lalu ada grassroots advokasi atau akar rumput. Sekarang kita beralih ke pilar kedua pada menit 18 yaitu grassroots advokasi atau advokasi berbasis pemberdayaan masyarakat atau akar rumput. Dalam konteks ini komunitas petani setinggi apapun narasi kita di media sosial, kekuatan utama aplikasi agribisnis tetap bersumber dari suara dan aksi kolektif petani di lapangan. Yang pertama adalah langkah-langkah pemberdayaan komunitas petani, yaitu membangun organisasi yang kuat. Kita harus membantu pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah resmi dan terstruktur. Lalu ada pendidikan atau pelatihan. Petani harus dibekali pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka, regulasi pertanian, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam musyawarah atau pengambilan keputusan publik. Mobilisasi aksi lokal, yaitu mengadakan diskusi kelompok warga hingga aksi damai lokal untuk menyurati masalah spesifikasi seperti kelangkaan pupuk dan penyerobotan lahan, membangun koalisi, menggabungkan kekuatan petani dengan organisasi masyarakat sipil, dokumentasi pengalaman, mengumpulkan kisah nyata dan data kerugian panen. Lalu mengapa pemberdayaan petani begitu penting? Suara yang autentik petani adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh kebijakan. Kesaksian langsung mereka memiliki daya gedor moral dan legitimasi yang jauh lebih tinggi ketimbang pengamat politik. Dukungan massa yang luas, mobilisasi real komunitas menciptakan basis massa yang besar yang sangat diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Akuntabilitas pembuat kebijakan membuat kebijakan awal atau wakil rakyat akan jatuh lebih responsif ketika terdesak oleh konstituen mereka langsung di tingkat lokal. Lalu ada media relation. Strategi menjalin hubungan dengan media. Untuk sukses dalam media relation, advokat agribisnis harus menjalankan langkah-langkah berikut. Pesan yang jelas dan ringkas, menghindari bahasa yang terlalu teknis akademis agar jurnalis dan pembaca awam langsung paham intinya. Membangun kontak jurnalis, memiliki daftar wartawan yang secara khusus memegang desk pertanian, ekonomi, dan atau lingkungan. Siaran pers atau press release yang efektif ditulis dengan struktur piramida terbalik dan fakta yang menarik. Konferensi pers dan wawancara, menyediakan juru bicara atau spokesperson yang
responsif dan menguasai data saat terjadi krisis. Monitoring media, memantau bagaimana isu kita diberitakan dan segera mengklarifikasi jika ada disinformasi. Lalu ada peran kunci media dalam advokasi, menghentikan kesadaran publik menembus lapisan masyarakat luas yang mungkin tidak aktif di media sosial tertentu. Membentuk opini publik, memberikan mendalam in-depth news, dapat mengubah sudut pandang masyarakat dari acuh menjadi simpatik. Lalu ada menekan pembuatan kebijakan, sorotan media massa nasional mengenai kebobrokan sesuatu regulasi, seringkali memaksa materi atau menteri atau gubernur untuk segera mengambil tindakan. Lalu ada visual, lalu ada studi kasus dan analisis kampanye. Yang pertama ada kampanye, fokus isu menghentikan laju alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan industri atau perumahan guna menjaga ketahanan pangan. Lalu ada strategi yang diterapkan, digital tagar atau hashtag Save Sawah di Instagram, Twitter, memuat foto dan video dampaknya terhadap alam. Lalu ada petisi pengumpulan, aksi petisi online menolak izin perubahan fungsi lahan, keterlibatan tokoh, menggait selebriti atau influencer lingkungan untuk membesarkan narasi. Lalu ada aksi dan media, mengadakan diskusi publik di desa terdampak dan mengundang wartawan nasional. Lalu ada kampanye, fokus isu kedaulatan pangan, penolakan impor saat panen raya, dan penetapan harga dasar yang adil bagi petani. Strategi yang diterapkan, storytelling, mengangkat kisah sukses dan perjuangan petani lokal. Lalu ada edukasi publik, infografis mengenai rantai pasok pertanian dan kerugian akibat permainan tengkulak. Lalu ada advokasi kebijakan, membawa draft usulan kebijakan pro petani ke parlemen bersama organisasi petani. Lalu ada kerangka analisis dan evaluasi kampanye. Saat kita melakukan advokasi agribisnis, kita harus mengevaluasi 6 elemen kunci ini. Tujuannya adalah apakah tujuannya jelas, misal menggagalkan UU tertentu atau menaikkan harga HIT. Lalu ada target audiens, apakah sasarannya tepat seperti masyarakat, DPR atau presiden. Lalu ada pemanfaatan alat digital, seberapa efektif media sosial dan petisi pekerja. Lalu ada mobilisasi komunitas, apakah petani di lapangan benar-benar ikut bergerak atau hanya isu di atas kertas. Lalu ada respon media, seberapa luas pemberitaan di koran, TV, dan portal berita. Lalu ada dampak nyata atau impact, apakah ada perubahan kebijakan atau perbaikan nasib petani. Di sini kombinasi antara kecepatan jaringan digital, kekuatan nyata massa, petani, akar rumput, dan kredibilitas himpunan media. Ketiga unsur ini dipadukan dengan strategi kampanye yang terstruktur seperti pada gerakan Save Sawah atau petani berdaulat, maka aspirasi petani tidak hanya terdengar tetapi mampu mendesak lahirnya kebijakan publik yang adil dan mensejahterakan. Saya tutup materi kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Muhammad Nur Razili Maldini dengan NIM 2303250, kelas B Universitas Malikul Saleh, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat krusial di era pertanian modern, yaitu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Mungkin sebagian dari kita berpikir, mengapa agribisnis butuh advokasi? Jawabannya sederhana. Sektor agribisnis tidak hanya berbicara tentang budidaya atau transaksi jual beli di pasar, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, regulasi harga, alih fungsi lahan, hingga arus informasi di media digital. Di era modern ini, cara kita menyuarakan aspirasi petani dan pelaku sektor agribisnis telah bertransformasi total. Hari ini kita akan mengupas 3 pilar utama advokasi modern, yaitu digital advokasi, advokasi berbasis teknologi dan internet, grassroots advokasi atau advokasi berbasis gerakan akar rumput atau petani, lalu ada media relation, strategi memanfaatkan media massa. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu media sosial sebagai senjata advokasi. Platform seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, YouTube saat ini bukan lagi sekedar tempat hiburan, melainkan ruang advokasi yang sangat ampuh melalui platform ini. Seseorang advokat beragribisnis dapat melakukan 5 hal kunci. Yang pertama adalah menyebarkan informasi, membagikan data faktual, riset, serta cerita nyata kehidupan petani di lapangan agar publik tahu kondisi sebenarnya. Membangun komunitas, mengumpulkan orang-orang atau lembaga swadaya, masyarakat LSM yang memiliki kepedulian yang sama.
Lalu ada mengorganisir aksi, mengumumkan acara, ajakan diskusi, atau gerakan sosial secara cepat tanpa batasan geografis. Lalu ada membentuk opini publik, menangkal hoax atau menarasi yang merugikan sektor pertanian lokal, berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Banyak pejabat pemerintah dan anggota DPR yang aktif di media sosial. Tekanan publik melalui mention atau kritik yang viral seringkali direspon lebih cepat daripada surat formal. Lalu ada kekuatan petisi online. Petisi online bertindak sebagai pengumpul dukungan massa yang cepat. Ketika ribuan hingga ratusan ribu tanda tangan digital terkumpul, hal ini memberikan sinyal legitimasi politik yang kuat kepada pimpinan daerah atau kementerian terkait. Yaitu lalu ada merancang kampanye digital terintegrasi. Namun media sosial dan petisi saja tidak cukup jika berjalan terpisah. Kita membutuhkan kampanye digital yang terkoordinasi, seperti website atau blog sebagai pusat pangkalan data, email marketing memelihara komunikasi langsung dan memberikan pemberitahuan rutin kepada para pendukung, iklan online atau konten visual menggunakan infografis dan video pendek agar isu pertanian yang rumit bisa dipahami masyarakat umum dengan mudah. Lalu ada tagar atau hashtag menjadi penanda utama gerakan untuk menciptakan trending topik di media sosial. Lalu ada grassroots advokasi atau akar rumput. Sekarang kita beralih ke pilar kedua pada menit 18 yaitu grassroots advokasi atau advokasi berbasis pemberdayaan masyarakat atau akar rumput. Dalam konteks ini komunitas petani setinggi apapun narasi kita di media sosial, kekuatan utama advokasi agribisnis tetap bersumber dari suara dan aksi kolektif petani di lapangan. Yang pertama adalah langkah-langkah pemberdayaan komunitas petani, yaitu membangun organisasi yang kuat. Kita harus membantu pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah resmi dan terstruktur. Lalu ada pendidikan atau pelatihan. Petani harus dibekali pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka, regulasi pertanian, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam musyawarah atau pengambilan keputusan publik. Mobilisasi aksi lokal, yaitu mengadakan diskusi kelompok warga hingga aksi damai lokal untuk menyurati masalah spesifikasi seperti kelangkaan pupuk dan penyerobotan lahan, membangun koalisi, menggabungkan kekuatan petani dengan organisasi masyarakat sipil, dokumentasi pengalaman, mengumpulkan kisah nyata dan data kerugian panen. Lalu mengapa pemberdayaan petani begitu penting? Suara yang autentik petani adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh kebijakan. Kesaksian langsung mereka memiliki daya gedor moral dan legitimasi yang jauh lebih tinggi ketimbang pengamat politik. Dukungan massa yang luas, mobilisasi real komunitas menciptakan basis massa yang besar yang sangat diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Akuntabilitas pembuat kebijakan membuat kebijakan awal atau wakil rakyat akan jatuh lebih responsif ketika terdesak oleh konstituen mereka langsung di tingkat lokal. Lalu ada media relation. Strategi menjalin hubungan dengan media. Untuk sukses dalam media relation, advokat agribisnis harus menjalankan langkah-langkah berikut. Pesan yang jelas dan ringkas, menghindari bahasa yang terlalu teknis akademis agar jurnalis dan pembaca awam langsung paham intinya. Membangun kontak jurnalis, memiliki daftar wartawan yang secara khusus memegang desk pertanian, ekonomi, dan atau lingkungan. Siaran pers atau press release yang efektif ditulis dengan struktur piramida terbalik dan fakta yang menarik. Konferensi pers dan wawancara, menyediakan juru bicara atau spokesperson yang responsif dan menguasai data saat terjadi krisis. Monitoring media, memantau bagaimana isu kita diberitakan dan segera mengklarifikasi jika ada disinformasi. Lalu ada peran kunci media dalam advokasi, menghentikan kesadaran publik, menembus lapisan masyarakat luas yang mungkin tidak aktif di media sosial tertentu. Membentuk opini publik, memberikan mendalam in-depth news, dapat mengubah sudut pandang masyarakat dari acuh menjadi simpatik. Lalu ada menekan pembuatan kebijakan. Sorotan media massa nasional mengenai kebobrokan sesuatu regulasi seringkali memaksa materi atau menteri atau gubernur untuk segera mengambil tindakan. Lalu ada visual. Lalu ada studi kasus dan analisis kampanye. Yang pertama ada kampanye, fokus isu menghentikan laju alih fungsi lahan sawah
produktif menjadi kawasan industri atau perumahan guna menjaga ketahanan pangan. Lalu ada strategi yang diterapkan digital tagar atau hashtag save sawah di Instagram Twitter, memuat foto dan video dampaknya terhadap alam. Lalu ada petisi pengumpulan, aksi petisi online menolak izin perubahan fungsi lahan, keterlibatan tokoh, menggait selebriti atau influencer lingkungan untuk membesarkan narasi. Lalu ada aksi dan media, mengadakan diskusi publik di desa terdampak dan mengundang wartawan nasional. Lalu ada kampanye, fokus isu kedaulatan pangan, penolakan impor saat panen raya, dan penetapan harga dasar yang adil bagi petani. Strategi yang diterapkan, storytelling, mengangkat kisah sukses dan perjuangan petani lokal. Lalu ada edukasi publik, infografis mengenai rantai pasok pertanian dan kerugian akibat permainan tengkulak. Lalu ada advokasi kebijakan, membawa draft usulan kebijakan pro petani ke parlemen bersama organisasi petani. Lalu ada kerangka analisis dan evaluasi kampanye. Saat kita melakukan advokasi agribisnis, kita harus mengevaluasi 6 elemen kunci ini. Tujuannya adalah apakah tujuannya jelas, misal mengagalkan UU tertentu atau menaikkan harga HIT. Lalu ada target audiens, apakah sasarannya tepat seperti masyarakat, DPR atau presiden. Lalu ada pemanfaatan alat digital, seberapa efektif media sosial dan petisi pekerja. Lalu ada mobilisasi komunitas, apakah petani di lapangan benar-benar ikut bergerak atau hanya isu di atas kertas. Lalu ada respon media, seberapa luas pemberitaan di koran, TV, dan portal berita. Lalu ada dampak nyata atau impact, apakah ada perubahan kebijakan atau perbaikan nasib petani. Di sini kombinasi antara kecepatan jaringan digital, kekuatan nyata massa, petani, akar rumput, dan kredibilitas himpunan media. Ketiga unsur ini dipadukan dengan strategi kampanye yang terstruktur seperti pada gerakan Save Sawah atau petani berdaulat, maka aspirasi petani tidak hanya terdengar tetapi mampu mendesak lahirnya kebijakan publik yang adil dan mensejahterakan. Saya tutup materi kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Muhammad Nur Azli Maldini dengan NIM 2303250, kelas B Universitas Malikul Saleh, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat krusial di era pertanian modern, yaitu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Mungkin sebagian dari kita berpikir, mengapa agribisnis butuh advokasi? Jawabannya sederhana. Sektor agribisnis tidak hanya berbicara tentang budidaya atau transaksi jual beli di pasar, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, regulasi harga, alih fungsi lahan, hingga arus informasi di media digital. Di era modern ini, cara kita menyuarakan aspirasi petani dan pelaku sektor agribisnis telah bertransformasi total. Hari ini kita akan mengupas 3 pilar utama advokasi modern, yaitu digital advokasi, advokasi berbasis teknologi dan internet, grassroots advokasi atau advokasi berbasis gerakan akar rumput atau petani, lalu ada media relation, strategi memanfaatkan media massa. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu media sosial sebagai senjata advokasi. Platform seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, YouTube saat ini bukan lagi sekedar tempat hiburan, melainkan ruang advokasi yang sangat ampuh melalui platform ini. Seseorang advokat beragribisnis dapat melakukan 5 hal kunci. Yang pertama adalah menyebarkan informasi, membagikan data faktual, riset, serta cerita nyata kehidupan petani di lapangan agar publik tahu kondisi sebenarnya. Membangun komunitas, mengumpulkan orang-orang atau lembaga swadaya, masyarakat LSM yang memiliki kepedulian yang sama. Lalu ada mengorganisir aksi, mengumumkan acara, ajakan diskusi, atau gerakan sosial secara cepat tanpa batasan geografis. Lalu ada membentuk opini publik, menangkal hoaks atau menarasi yang merugikan sektor pertanian lokal. Berinteraksi dengan pembuat kebijakan, banyak pejabat pemerintah dan anggota DPR yang aktif di media sosial. Tekanan publik melalui mention atau kritik yang viral seringkali direspon lebih cepat daripada surat formal. Lalu ada kekuatan petisi online. Petisi online bertindak sebagai pengumpul dukungan massa yang cepat. Ketika ribuan hingga ratusan ribu tanda tangan digital terkumpul, hal ini memberikan sinyal legitimasi politik yang kuat kepada pimpinan daerah atau kementerian terkait. Lalu ada merancang kampanye digital terintegrasi. Namun media sosial dan petisi saja tidak cukup jika berjalan terpisah. Kita membutuhkan kampanye digital
terkoordinasi, seperti website atau blog sebagai pusat pangkalan data, email marketing memelihara komunikasi langsung dan memberikan pemberitahuan rutin kepada para pendukung, iklan online atau konten visual menggunakan infografis dan video pendek agar isu pertanian yang rumit bisa dipahami masyarakat umum dengan mudah. Lalu ada tagar atau hashtag menjadi penanda utama gerakan untuk menciptakan trending topik di media sosial. Lalu ada grassroots advokasi atau akar rumput. Sekarang kita beralih ke pilar kedua pada menit 18 yaitu grassroots advokasi atau advokasi berbasis pemberdayaan masyarakat atau akar rumput. Dalam konteks ini komunitas petani setinggi apapun narasi kita di media sosial, kekuatan utama aplikasi agribisnis tetap bersumber dari suara dan aksi kolektif petani di lapangan. Yang pertama adalah langkah-langkah pemberdayaan komunitas petani, yaitu membangun organisasi yang kuat. Kita harus membantu pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah resmi dan terstruktur. Lalu ada pendidikan atau pelatihan. Petani harus dibekali pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka, regulasi pertanian, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam musyawarah atau pengambilan keputusan publik. Mobilisasi aksi lokal, yaitu mengadakan diskusi kelompok warga hingga aksi damai lokal untuk menyurati masalah spesifikasi seperti kelangkaan pupuk dan penyerobotan lahan, membangun koalisi, menggabungkan kekuatan petani dengan organisasi masyarakat sipil, dokumentasi pengalaman, mengumpulkan kisah nyata dan data kerugian panen. Lalu mengapa pemberdayaan petani begitu penting? Suara yang autentik petani adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh kebijakan. Kesaksian langsung mereka memiliki daya gedor moral dan legitimasi yang jauh lebih tinggi ketimbang pengamat politik. Dukungan massa yang luas, mobilisasi real komunitas menciptakan basis massa yang besar yang sangat diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Akuntabilitas pembuat kebijakan membuat kebijakan awal atau wakil rakyat akan jatuh lebih responsif ketika terdesak oleh konstituen mereka langsung di tingkat lokal. Lalu ada media relation. Strategi menjalin hubungan dengan media. Untuk sukses dalam media relation, advokat agribisnis harus menjalankan langkah-langkah berikut. Pesan yang jelas dan ringkas, menghindari bahasa yang terlalu teknis akademis agar jurnalis dan pembaca awam langsung paham intinya. Membangun kontak jurnalis, memiliki daftar wartawan yang secara khusus memegang desk pertanian, ekonomi, dan atau lingkungan. Siaran pers atau press release yang efektif ditulis dengan struktur piramida terbalik dan fakta yang menarik. Konferensi pers dan wawancara, menyediakan juru bicara atau spokesperson yang responsif dan menguasai data saat terjadi krisis. Monitoring media, memantau bagaimana isu kita diberitakan dan segera mengklarifikasi jika ada disinformasi. Lalu ada peran kunci media dalam advokasi, menghentikan kesadaran publik, menembus lapisan masyarakat luas yang mungkin tidak aktif di media sosial tertentu. Membentuk opini publik, memberikan mendalam in-depth news, dapat mengubah sudut pandang masyarakat dari acuh menjadi simpatik. Lalu ada menekan pembuatan kebijakan. Sorotan media massa nasional mengenai kebobrokan sesuatu regulasi seringkali memaksa materi atau menteri atau gubernur untuk segera mengambil tindakan. Lalu ada visual. Lalu ada studi kasus dan analisis kampanye. Yang pertama ada kampanye, fokus isu menghentikan laju alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan industri atau perumahan guna menjaga ketahanan pangan. Lalu ada strategi yang diterapkan, digital tagar atau hashtag save sawah di Instagram, Twitter, memuat foto dan video dampaknya terhadap alam. Lalu ada petisi pengumpulan, aksi petisi online menolak izin perubahan fungsi lahan, keterlibatan tokoh, menggait selebriti atau influencer lingkungan untuk membesarkan narasi. Lalu ada aksi dan media, mengadakan diskusi publik di desa terdampak dan mengundang wartawan nasional. Lalu ada kampanye, fokus isu kedaulatan pangan, penolakan impor saat panen raya, dan penetapan harga dasar yang adil bagi petani. Strategi yang diterapkan, storytelling, mengangkat kisah sukses dan perjuangan petani lokal. Lalu ada edukasi publik, infografis mengenai rantai pasok pertanian dan kerugian akibat permainan tengkulak.
Lalu ada advokasi kebijakan, membawa draft usulan kebijakan pro petani ke parlemen bersama organisasi petani. Lalu ada kerangka analisis dan evaluasi kampanye. Saat kita melakukan advokasi agribisnis, kita harus mengevaluasi 6 elemen kunci ini. Tujuannya adalah apakah tujuannya jelas, misal menggagalkan UU tertentu atau menaikkan harga HIT. Lalu ada target audiens, apakah sasarannya tepat seperti masyarakat, DPR atau presiden. Lalu ada pemanfaatan alat digital, seberapa efektif media sosial dan petisi pekerja. Lalu ada mobilisasi komunitas. Apakah petani di lapangan benar-benar ikut bergerak atau hanya isu di atas kertas? Lalu ada respon media, seberapa luas pemberitaan di koran, TV, dan portal berita. Lalu ada dampak nyata atau impact, apakah ada perubahan kebijakan atau perbaikan nasib petani. Di sini kombinasi antara kecepatan jaringan digital, kekuatan nyata massa petani, akar rumput, dan kredibilitas himpunan media. Ketiga unsur ini dipadukan dengan strategi kampanye yang terstruktur seperti pada gerakan Save Sawah atau petani berdaulat, maka aspirasi petani tidak hanya terdengar tetapi mampu mendesak lahirnya kebijakan publik yang adil dan mensejahterakan. Saya tutup materi kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Muhammad Nur Razili Maldini dengan NIM 2303250 kelas B Universitas Malikul Saleh, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat krusial di era pertanian modern, yaitu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Mungkin sebagian dari kita berpikir, mengapa agribisnis butuh advokasi? Jawabannya sederhana. Sektor agribisnis tidak hanya berbicara tentang budidaya atau transaksi jual beli di pasar, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, regulasi harga, alih fungsi lahan, hingga arus informasi di media digital. Di era modern ini, cara kita menyuarakan aspirasi petani dan pelaku sektor agribisnis telah bertransformasi total. Hari ini kita akan mengupas 3 pilar utama advokasi modern, yaitu digital advokasi, advokasi berbasis teknologi dan internet, grassroots advokasi atau advokasi berbasis gerakan akar rumput atau petani, lalu ada media relation, strategi memanfaatkan media massa. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu media sosial sebagai senjata advokasi. Platform seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, YouTube saat ini bukan lagi sekedar tempat hiburan, melainkan ruang advokasi yang sangat ampuh melalui platform ini. Seseorang advokat beragribisnis dapat melakukan 5 hal kunci. Yang pertama adalah menyebarkan informasi, membagikan data faktual, riset, serta cerita nyata kehidupan petani di lapangan agar publik tahu kondisi sebenarnya. Membangun komunitas, mengumpulkan orang-orang atau lembaga swadaya, masyarakat LSM yang memiliki kepedulian yang sama. Lalu ada mengorganisir aksi, mengumumkan acara, ajakan diskusi, atau gerakan sosial secara cepat tanpa batasan geografis. Lalu ada membentuk opini publik, menangkal hoaks atau menarasi yang merugikan sektor pertanian lokal. Berinteraksi dengan pembuat kebijakan, banyak pejabat pemerintah dan anggota DPR yang aktif di media sosial. Tekanan publik melalui mention atau kritik yang viral seringkali direspon lebih cepat daripada surat formal. Lalu ada kekuatan petisi online. Petisi online bertindak sebagai pengumpul dukungan massa yang cepat. Ketika ribuan hingga ratusan ribu tanda tangan digital terkumpul, hal ini memberikan sinyal legitimasi politik yang kuat kepada pimpinan daerah atau kementerian terkait. Lalu ada merancang kampanye digital terintegrasi. Namun media sosial dan petisi saja tidak cukup jika berjalan terpisah. Kita membutuhkan kampanye digital yang terkoordinasi, seperti website atau blog sebagai pusat pangkalan data, email marketing memelihara komunikasi langsung dan memberikan pemberitahuan rutin kepada para pendukung, iklan online atau konten visual, menggunakan infografis dan video pendek agar isu pertanian yang rumit bisa dipahami masyarakat umum dengan mudah. Lalu ada tagar atau hashtag, menjadi penanda utama gerakan untuk menciptakan trending topik di media sosial. Lalu ada grassroots advokasi atau akar rumput. Sekarang kita beralih ke pilar kedua pada menit 18 yaitu grassroots advokasi atau advokasi berbasis pemberdayaan masyarakat atau akar rumput. Dalam konteks ini komunitas petani setinggi apapun narasi kita di media sosial, kekuatan utama aplikasi agribisnis tetap bersumber dari suara dan aksi kolektif petani di lapangan.
Yang pertama adalah langkah-langkah pemberdayaan komunitas petani, yaitu membangun organisasi yang kuat. Kita harus membantu pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah resmi dan terstruktur. Lalu ada pendidikan atau pelatihan. Petani harus dibekali pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka, regulasi pertanian, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam musyawarah atau pengambilan keputusan publik. Mobilisasi aksi lokal, yaitu mengadakan diskusi kelompok warga hingga aksi damai lokal untuk menyoroti masalah spesifikasi seperti kelangkaan pupuk dan penyerobotan lahan, membangun koalisi, menggabungkan kekuatan petani dengan organisasi masyarakat sipil, dokumentasi pengalaman, mengumpulkan kisah nyata dan data kerugian panen. Lalu mengapa pemberdayaan petani begitu penting? Suara yang autentik petani adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh kebijakan. Kesaksian langsung mereka memiliki daya gedor moral dan legitimasi yang jauh lebih tinggi ketimbang pengamat politik. Dukungan massa yang luas, mobilisasi real komunitas menciptakan basis massa yang besar yang sangat diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Akuntabilitas pembuat kebijakan membuat kebijakan awal atau wakil rakyat akan jatuh lebih responsif ketika terdesak oleh konstituen mereka langsung di tingkat lokal. Lalu ada media relation. Strategi menjalin hubungan dengan media. Untuk sukses dalam media relation, advokat agribisnis harus menjalankan langkah-langkah berikut. Pesan yang jelas dan ringkas, menghindari bahasa yang terlalu teknis akademis agar jurnalis dan pembaca awam langsung paham intinya. Membangun kontak jurnalis, memiliki daftar wartawan yang secara khusus memegang desk pertanian, ekonomi, dan atau lingkungan. Siaran pers atau press release yang efektif ditulis dengan struktur piramida terbalik dan fakta yang menarik. Konferensi pers dan wawancara, menyediakan juru bicara atau spokesperson yang responsif dan menguasai data saat terjadi krisis. Monitoring media, memantau bagaimana isu kita diberitakan dan segera mengklarifikasi jika ada disinformasi. Lalu ada peran kunci media dalam advokasi, menghentikan kesadaran publik, menembus lapisan masyarakat luas yang mungkin tidak aktif di media sosial tertentu. Membentuk opini publik, memberikan mendalam in-depth news, dapat mengubah sudut pandang masyarakat dari acuh menjadi simpatik. Lalu ada menekan pembuatan kebijakan. Sorotan media massa nasional mengenai kebobrokan sesuatu regulasi seringkali memaksa materi atau menteri atau gubernur untuk segera mengambil tindakan. Lalu ada visual. Lalu ada studi kasus dan analisis kampanye. Yang pertama ada kampanye, fokus isu menghentikan laju alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan industri atau perumahan guna menjaga ketahanan pangan. Lalu ada strategi yang diterapkan, digital tagar atau hashtag save sawah di Instagram, Twitter, memuat foto dan video dampaknya terhadap alam. Lalu ada petisi pengumpulan, aksi petisi online menolak izin perubahan fungsi lahan, keterlibatan tokoh, menggait selebriti atau influencer lingkungan untuk membesarkan narasi. Lalu ada aksi dan media, mengadakan diskusi publik di desa terdampak dan mengundang wartawan nasional. Lalu ada kampanye, fokus isu kedaulatan pangan, penolakan impor saat panen raya, dan penetapan harga dasar yang adil bagi petani. Strategi yang diterapkan, storytelling, mengangkat kisah sukses dan perjuangan petani lokal. Lalu ada edukasi publik, infografis mengenai rantai pasok pertanian dan kerugian akibat permainan tengkulak. Lalu ada advokasi kebijakan, membawa draft usulan kebijakan pro petani ke parlemen bersama organisasi petani. Lalu ada kerangka analisis dan evaluasi kampanye. Saat kita melakukan advokasi agribisnis, kita harus mengevaluasi 6 elemen kunci ini. Tujuannya adalah apakah tujuannya jelas, misal mengagalkan UU tertentu atau menaikkan harga HIT. Lalu ada target audiens, apakah sasarannya tepat seperti masyarakat, DPR atau presiden. Lalu ada pemanfaatan dan alat digital, seberapa efektif media sosial dan petisi pekerja. Lalu ada mobilisasi komunitas, apakah petani di lapangan benar-benar ikut bergerak atau hanya isu di atas kertas. Lalu ada respon media, seberapa luas pemberitaan di koran, TV, dan portal berita. Lalu ada dampak nyata atau impact, apakah ada perubahan kebijakan atau perbaikan nasib petani. Di sini kombinasi antara kecepatan jaringan digital, kekuatan nyata massa petani, akar rumput, dan kredibilitas himpunan media
Ketiga unsur ini dipadukan dengan strategi kampanye yang terstruktur seperti pada gerakan Save Sawah atau petani berdaulat, maka aspirasi petani tidak hanya terdengar tetapi mampu mendesak lahirnya kebijakan publik yang adil dan mensejahterakan. Saya tutup materi kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Muhammad Nur Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas B Universitas Malikul Saleh, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat krusial di era pertanian modern, yaitu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Mungkin sebagian dari kita berpikir, mengapa agribisnis butuh advokasi? Jawabannya sederhana. Sektor agribisnis tidak hanya berbicara tentang budidaya atau transaksi jual beli di pasar, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, regulasi harga, alih fungsi lahan, hingga arus informasi di media digital. Di era modern ini, cara kita menyuarakan aspirasi petani dan pelaku sektor agribisnis telah bertransformasi total. Hari ini kita akan mengupas 3 pilar utama advokasi modern, yaitu digital advokasi, advokasi berbasis teknologi dan internet, grassroots advokasi atau advokasi berbasis gerakan akar rumput atau petani, lalu ada media relation, strategi memanfaatkan media massa. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu media sosial sebagai senjata advokasi. Platform seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, YouTube saat ini bukan lagi sekedar tempat hiburan, melainkan ruang advokasi yang sangat ampuh melalui platform ini. Seseorang advokat beragribisnis dapat melakukan 5 hal kunci. Yang pertama adalah menyebarkan informasi, membagikan data faktual, riset, serta cerita nyata kehidupan petani di lapangan agar publik tahu kondisi sebenarnya. Membangun komunitas, mengumpulkan orang-orang atau lembaga swadaya, masyarakat LSM yang memiliki kepedulian yang sama. Lalu ada mengorganisir aksi, mengumumkan acara, ajakan diskusi, atau gerakan sosial secara cepat tanpa batasan geografis. Lalu ada membentuk opini publik, menangkal hoax atau menarasi yang merugikan sektor pertanian lokal. Berinteraksi dengan pembuat kebijakan, banyak pejabat pemerintah dan anggota DPR yang aktif di media sosial. Tekanan publik melalui mention atau kritik yang viral seringkali direspon lebih cepat daripada surat formal. Lalu ada kekuatan petisi online. Petisi online bertindak sebagai pengumpul dukungan massa yang cepat. Ketika ribuan hingga ratusan ribu tanda tangan digital terkumpul, hal ini memberikan sinyal legitimasi politik yang kuat kepada pimpinan daerah atau kementerian terkait. Lalu ada merancang kampanye digital terintegrasi. Namun media sosial dan petisi saja tidak cukup jika berjalan terpisah. Kita membutuhkan kampanye digital yang terkoordinasi, seperti website atau blog sebagai pusat pangkalan data, email marketing memelihara komunikasi langsung dan memberikan pemberitahuan rutin kepada para pendukung, iklan online atau konten visual, menggunakan infografis dan video pendek agar isu pertanian yang rumit bisa dipahami masyarakat umum dengan mudah. Lalu ada tagar atau hashtag, menjadi penanda utama gerakan untuk menciptakan trending topik di media sosial. Lalu ada grassroots advokasi atau akar rumput. Sekarang kita beralih ke pilar kedua pada menit 18 yaitu grassroots advokasi atau advokasi berbasis pemberdayaan masyarakat atau akar rumput. Dalam konteks ini komunitas petani setinggi apapun narasi kita di media sosial, kekuatan utama aplikasi agribisnis tetap bersumber dari suara dan aksi kolektif petani di lapangan. Yang pertama adalah langkah-langkah pemberdayaan komunitas petani, yaitu membangun organisasi yang kuat. Kita harus membantu pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah resmi dan terstruktur. Lalu ada pendidikan atau pelatihan. Petani harus dibekali pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka, regulasi pertanian, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam musyawarah atau pengambilan keputusan publik. Mobilisasi aksi lokal, yaitu mengadakan diskusi kelompok warga hingga aksi damai lokal untuk menyurati masalah spesifikasi seperti kelangkaan pupuk dan penyerobotan lahan, membangun koalisi, menggabungkan kekuatan petani dengan organisasi masyarakat sipil, dokumentasi pengalaman, mengumpulkan kisah nyata dan data kerugian panen. Lalu mengapa pemberdayaan petani begitu penting?
Suara yang autentik petani adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh kebijakan. Kesaksian langsung mereka memiliki daya gedor, moral, dan legitimasi yang jauh lebih tinggi ketimbang pengamat politik. Dukungan massa yang luas, mobilisasi real komunitas menciptakan basis massa yang besar yang sangat diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Akuntabilitas pembuat kebijakan membuat kebijakan awal atau wakil rakyat akan jatuh lebih responsif ketika terdesak oleh konstituen mereka langsung di tingkat lokal. Lalu ada media relation. Strategi menjalin hubungan dengan media. Untuk sukses dalam media relation, advokat agribisnis harus menjalankan langkah-langkah berikut. Pesan yang jelas dan ringkas, menghindari bahasa yang terlalu teknis akademis, agar jurnalis dan pembaca awam langsung paham intinya. Membangun kontak jurnalis, memiliki daftar wartawan yang secara khusus memegang desk pertanian, ekonomi, dan atau lingkungan. Siaran pers atau press release yang efektif ditulis dengan struktur piramida terbalik dan fakta yang menarik. Konferensi pers dan wawancara menyediakan juru bicara atau spokesperson yang responsif dan menguasai data saat terjadi krisis. Monitoring media, memantau bagaimana isu kita diberitakan dan segera mengklarifikasi jika ada disinformasi. Lalu ada peran kunci media dalam advokasi, menghentikan kesadaran publik, menembus lapisan masyarakat luas yang mungkin tidak aktif di media sosial tertentu. Membentuk opini publik, memberikan mendalam in-depth news, dapat mengubah sudut pandang masyarakat dari acuh menjadi simpatik. Lalu ada menekan pembuatan kebijakan, sorotan media massa nasional mengenai kebobrokan sesuatu regulasi, seringkali memaksa materi atau menteri atau gubernur untuk segera mengambil tindakan. Lalu ada visual, lalu ada studi kasus dan analisis kampanye. Kampanye yang pertama ada kampanye, fokus isu menghentikan laju alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan industri atau perumahan guna menjaga ketahanan pangan. Lalu ada strategi yang diterapkan, digital tagar atau hashtag Save Sawah di Instagram, Twitter, memuat foto dan video dampaknya terhadap alam. Lalu ada petisi pengumpulan, aksi petisi online menolak izin perubahan fungsi lahan, keterlibatan tokoh, menggait selebriti atau influencer lingkungan untuk membesarkan narasi. Lalu ada aksi dan media, mengadakan diskusi publik di desa terdampak dan mengundang wartawan nasional. Lalu ada kampanye, fokus isu kedaulatan pangan, penolakan impor saat panen raya, dan penetapan harga dasar yang adil bagi petani. Strategi yang diterapkan, storytelling, mengangkat kisah sukses dan perjuangan petani lokal. Lalu ada edukasi publik, infografis mengenai rantai pasok pertanian dan kerugian akibat permainan tengkulak. Lalu ada advokasi kebijakan, membawa draft usulan kebijakan pro petani ke parlemen bersama organisasi petani. Lalu ada kerangka analisis dan evaluasi kampanye. Saat kita melakukan advokasi agribisnis, kita harus mengevaluasi 6 elemen kunci ini. Tujuannya adalah apakah tujuannya jelas, misal mengagalkan UU tertentu atau menaikkan harga HIT. Lalu ada target audiens, apakah sasarannya tepat seperti masyarakat, DPR atau presiden. Lalu ada pemanfaatan alat digital, seberapa efektif media sosial dan petisi pekerja. Lalu ada mobilisasi komunitas, apakah petani di lapangan benar-benar ikut bergerak atau hanya isu di atas kertas. Lalu ada respon media, seberapa luas pemberitaan di koran, TV, dan portal berita. Lalu ada dampak nyata atau impact, apakah ada perubahan kebijakan atau perbaikan nasib petani. Di sini kombinasi antara kecepatan jaringan digital, kekuatan nyata massa petani, akar rumput, dan kredibilitas himpunan media. Ketiga unsur ini dipadukan dengan strategi kampanye yang terstruktur seperti pada gerakan Save Sawah atau petani berdaulat, maka aspirasi petani tidak hanya terdengar tetapi mampu mendesak lahirnya kebijakan publik yang adil dan mensejahterakan. Saya tutup materi kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Muhammad Nur Azli Maldini dengan NIM 2303250, kelas B Universitas Malikul Saleh, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat krusial di era pertanian modern, yaitu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Mungkin sebagian dari kita berpikir, mengapa agribisnis butuh advokasi? Jawabannya sederhana.
Sektor agribisnis tidak hanya berbicara tentang budidaya atau transaksi jual beli di pasar, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, regulasi harga, alih fungsi lahan, hingga arus informasi di media digital. Di era modern ini, cara kita menyuarakan aspirasi petani dan pelaku sektor agribisnis telah bertransformasi total. Hari ini kita akan mengupas 3 pilar utama advokasi modern, yaitu digital advokasi, advokasi berbasis teknologi dan internet, grassroots advokasi atau advokasi berbasis gerakan akar rumput atau petani, lalu ada media relation, strategi memanfaatkan media massa. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu media sosial sebagai senjata advokasi. Platform seperti Twitter atau X, Facebook, Instagram, YouTube saat ini bukan lagi sekedar tempat hiburan, melainkan ruang advokasi yang sangat ampuh melalui platform ini. Seseorang advokat beragribisnis dapat melakukan 5 hal kunci. Yang pertama adalah menyebarkan informasi, membagikan data faktual, riset, serta cerita nyata kehidupan petani di lapangan agar publik tahu kondisi sebenarnya. Membangun komunitas, mengumpulkan orang-orang atau lembaga swadaya, masyarakat LSM yang memiliki kepedulian yang sama. Lalu ada mengorganisir aksi, mengumumkan acara, ajakan diskusi, atau gerakan sosial secara cepat tanpa batasan geografis. Lalu ada membentuk opini publik, menangkal hoaks atau menarasi yang merugikan sektor pertanian lokal, berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Banyak pejabat pemerintah dan anggota DPR yang aktif di media sosial. Tekanan publik melalui mention atau kritik yang viral seringkali direspon lebih cepat daripada surat formal. Lalu ada kekuatan petisi online. Petisi online bertindak sebagai pengumpul dukungan massa yang cepat. Ketika ribuan hingga ratusan ribu tanda tangan digital terkumpul, hal ini memberikan sinyal legitimasi politik yang kuat kepada pimpinan daerah atau kementerian terkait. Yaitu lalu ada merancang kampanye digital terintegrasi. Namun media sosial dan petisi saja tidak cukup jika berjalan terpisah. Kita membutuhkan kampanye digital yang terkoordinasi, seperti website atau blog sebagai pusat pangkalan data, email marketing memelihara komunikasi langsung dan memberikan pemberitahuan rutin kepada para pendukung, iklan online atau konten visual, menggunakan infografis dan video pendek agar isu pertanian yang rumit bisa dipahami masyarakat umum dengan mudah. Lalu ada tagar atau hashtag, menjadi penanda utama gerakan untuk menciptakan trending topik di media sosial. Lalu ada grassroots advokasi atau akar rumput. Sekarang kita beralih ke pilar kedua pada menit 18 yaitu grassroots advokasi atau advokasi berbasis pemberdayaan masyarakat atau akar rumput. Dalam konteks ini komunitas petani setinggi apapun narasi kita di media sosial, kekuatan utama aplikasi agribisnis tetap bersumber dari suara dan aksi kolektif petani di lapangan. Yang pertama adalah langkah-langkah pemberdayaan komunitas petani, yaitu membangun organisasi yang kuat. Kita harus membantu pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah resmi dan terstruktur. Lalu ada pendidikan atau pelatihan. Petani harus dibekali pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka, regulasi pertanian, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam musyawarah atau pengambilan keputusan publik. Mobilisasi aksi lokal, yaitu mengadakan diskusi kelompok warga hingga aksi damai lokal untuk menyurati masalah spesifikasi seperti kelangkaan pupuk dan penyerobotan lahan, membangun koalisi, menggabungkan kekuatan petani dengan organisasi masyarakat sipil, dokumentasi pengalaman, mengumpulkan kisah nyata dan data kerugian panen. Lalu mengapa pemberdayaan petani begitu penting? Suara yang autentik petani adalah pihak yang paling terdampak langsung oleh kebijakan. Kesaksian langsung mereka memiliki daya gedor moral dan legitimasi yang jauh lebih tinggi ketimbang pengamat politik. Dukungan massa yang luas, mobilisasi real komunitas menciptakan basis massa yang besar yang sangat diperhitungkan oleh pembuat kebijakan. Akuntabilitas pembuat kebijakan membuat kebijakan awal atau wakil rakyat akan jatuh lebih responsif ketika terdesak oleh konstituen mereka langsung di tingkat lokal. Lalu ada media relation. Strategi menjalin hubungan dengan media. Untuk sukses dalam media relation, advokat agribisnis harus menjalankan langkah-langkah berikut. Pesan yang jelas dan ringkas, menghindari bahasa yang terlalu teknis akademis agar jurnalis dan pembaca awam langsung paham intinya.
Membangun kontak jurnalis, memiliki daftar wartawan yang secara khusus memegang desk pertanian, ekonomi, dan atau lingkungan. Siaran pers atau press release yang efektif ditulis dengan struktur piramida terbalik dan fakta yang menarik. Konferensi pers dan wawancara menyediakan juru bicara atau spokesperson yang responsif dan menguasai data saat terjadi krisis. Monitoring media, memantau bagaimana isu kita diberitakan dan segera mengklarifikasi jika ada disinformasi. Lalu ada peran kunci media dalam advokasi, menghentikan kesadaran publik, menembus lapisan masyarakat luas yang mungkin tidak aktif di media sosial tertentu. Membentuk opini publik, memberikan mendalam in-depth news, dapat mengubah sudut pandang masyarakat dari acuh menjadi simpatik. Lalu ada menekan pembuatan kebijakan, sorotan media massa nasional mengenai kebobrokan sesuatu regulasi, seringkali memaksa materi atau menteri atau gubernur untuk segera mengambil tindakan. Lalu ada visual, lalu ada studi kasus dan analisis kampanye. Yang pertama ada kampanye, fokus isu menghentikan laju alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan industri atau perumahan guna menjaga ketahanan pangan. Lalu ada strategi yang diterapkan, digital tagar atau hashtag save sawah di Instagram, Twitter, memuat foto dan video dampaknya terhadap alam. Lalu ada petisi pengumpulan, aksi petisi online menolak izin perubahan fungsi lahan, keterlibatan tokoh, menggait selebriti atau influencer lingkungan untuk membesarkan narasi. Lalu ada aksi dan media, mengadakan diskusi publik di desa terdampak dan mengundang wartawan nasional. Lalu ada kampanye, fokus isu kedaulatan pangan, penolakan impor saat panen raya, dan penetapan harga dasar yang adil bagi petani. Strategi yang diterapkan, storytelling, mengangkat kisah sukses dan perjuangan petani lokal. Lalu ada edukasi publik, infografis mengenai rantai pasok pertanian dan kerugian akibat permainan tengkulak. Lalu ada advokasi kebijakan, membawa draft usulan kebijakan pro petani ke parlemen bersama organisasi petani. Lalu ada kerangka analisis dan evaluasi kampanye. Saat kita melakukan advokasi agribisnis, kita harus mengevaluasi 6 elemen kunci ini. Tujuannya adalah apakah tujuannya jelas, misal menggagalkan UU tertentu atau menaikkan harga HIT. Lalu ada target audiens, apakah sasarannya tepat seperti masyarakat, DPR atau presiden. Lalu ada pemanfaatan alat digital, seberapa efektif media sosial dan petisi pekerja. Lalu ada mobilisasi komunitas, apakah petani di lapangan benar-benar ikut bergerak atau hanya isu di atas kertas. Lalu ada respon media, seberapa luas pemberitaan di koran, TV, dan portal berita. Lalu ada dampak nyata atau impact, apakah ada perubahan kebijakan atau perbaikan nasib petani. Di sini kombinasi antara kecepatan jaringan digital, kekuatan nyata massa, petani, akar rumput, dan kredibilitas himpunan media. Ketiga unsur ini dipadukan dengan strategi kampanye yang terstruktur seperti pada gerakan Save Sawah atau petani berdaulat, maka aspirasi petani tidak hanya terdengar tetapi mampu mendesak lahirnya kebijakan publik yang adil dan mensejahterakan. Saya tutup materi kali ini. Terima kasih yang telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.